Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Video kali ini saya akan menceritakan tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman. Mari simak videonya. Pastinya kita sudah sering mendengar kisah tentang terbunuhnya khalifah ketiga umat Islam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dibunuh lantaran banyak kaum muslimin yang tidak suka dengan cara Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Utsman menjabat kurang lebih selama 12 tahun. Pada 6 tahun awal pemerintahannya, tidak ada masalah dan semua kaum muslimin suka padanya. Bahkan orang Quraisy pun lebih suka kepada Sayyidina Utsman ketimbang Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar lebih keras, sedangkan Sayyidina Utsman bersikap baik dan membina hubungan dengan mereka. Namun di 6 tahun berikutnya, Sayyidina Utsman dinilai lamban dalam menyelesaikan perkara. Terlebih lagi banyak para kerabatnya dijadikan pejabat untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahannya. Bahkan Marwan bin Hakam diberi kekuasaan atas 1/5 wilayah Afrika. Ia juga memberikan harta Baitul Mal untuk kerabat-kerabatnya. Sayyidina Utsman memberikan harta itu bermaksud untuk menjalin silaturahim seperti yang sudah Allah perintahkan kepada hambanya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Sayyidina Utsman berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka, namun aku mengambil apa yang menjadi hakku. Lalu kubagikan kepada saudara-saudara dekatku." Tapi pada saat itu banyak orang yang melakukan protes atas kebijakannya. Banyak dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang jadi tidak suka kepada Sayyidina Utsman karena mengangkat pejabat-pejabat dari keluarga Bani Umayyah yang mana tidak mengalami hidup bersama Rasulullah. Yang mana para sahabat juga tidak menyukai mereka. Sayyidina Utsman mengangkat Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur Mesir. Di sana ia menjabat selama 2 tahun. Banyak orang Mesir yang datang kepada Sayyidina Utsman untuk mengadukan persoalan-persoalan dan kezaliman dari gubernurnya. Orang-orang Mesir juga mengadukan kelakuan buruk Abdullah bin Abi Sarah. Sayyidina Utsman kemudian memberikan peringatan keras kepada Abdullah bin Sarah. Namun dia tidak memperdulikan peringatan Sayyidina Utsman. Bahkan ia menyakiti dan membunuh orang-orang Mesir yang menemui Sayyidina Utsman. Setelah itu, sekitar 700 orang Mesir berbondong-bondong datang ke Madinah dan mengadukan kekejian Abdullah bin Abi Sarah kepada para sahabat Rasulullah. Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali juga sudah menyampaikan kepada Sayyidina Utsman untuk memecat gubernur Mesir. Kemudian Sayyidina Utsman memutuskan untuk mengganti gubernur sesuai dengan pilihan orang Mesir. Orang-orang Mesir memutuskan untuk memilih Muhammad bin Abu Bakar untuk menjadi gubernur mereka. Hal itu disetujui oleh Sayyidina Utsman dan membuat surat keputusan untuk mengganti Abdullah bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abu Bakar. Kejadian ini juga disaksikan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah itu berangkatlah Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongannya kembali ke Mesir. Kurang lebih 3 hari dalam perjalanan pulang dari Madinah, muncullah seorang pelayan yang berkulit hitam legam, memacu untanya dengan sangat cepat. Lalu sahabat-sahabat dari Muhammad bin Abu Bakar menghentikan orang itu dan menginterogasinya. Pelayan itu menjawab, "Saya adalah pesuruh Amirul Mukminin. Saya diperintahkan untuk menemui gubernur Mesir." Salah satu orang kemudian menjawab, "Bukankah gubernur Mesir ada di sini?" Pelayan itu menjawab, "Bukan dia yang saya maksud." Pelayan itu akhirnya dibawa untuk menemui Muhammad bin Abu Bakar dan kembali diinterogasi olehnya. "Siapa engkau, wahai pelayan?" Pelayan itu menatap Muhammad bin Abu Bakar, "Saya adalah pesuruh Amirul Mukminin," dan melanjutkan perkataannya, "Saya adalah pelayan Marwan bin Hakam." Maka orang-orang di situ diperintahkan untuk menyelidiki siapa orang ini.
yang akhirnya diketahui bahwa dialah pelayan Sayyidina Utsman. Muhammad bin Abu Bakar kembali bertanya, "Kepada siapa engkau diutus?" Pelayan itu menjawab, "Untuk menemui gubernur Mesir." Muhammad bin Abu Bakar bertanya lagi, "Untuk apa engkau diutus?" Pelayan menjawab, "Saya membawa sebuah surat." Muhammad bin Abu Bakar bertanya, "Apakah saat ini surat itu kau bawa?" Pelayan menjawab, "Tidak." Kemudian orang-orang menggeledah pelayan tersebut dan menemukan sebuah kantong kulit yang sudah kering, yang tampak berisi sesuatu. Akhirnya kantong itu dirobek dan di dalamnya ada surat dari Sayyidina Utsman bin Affan untuk Abdullah bin Abi Sarah. Muhammad bin Abu Bakar kemudian mengumpulkan orang-orang Ansor dan Muhajirin serta beberapa orang lainnya. Kemudian dibacakannya surat itu di hadapan orang-orang. Surat itu tertulis, "Jika Muhammad bin Abu Bakar, Fulan dan Fulan datang, bunuhlah mereka dan batalkan isi surat yang dibawanya. Tetaplah engkau pada jabatanmu saat ini hingga datang perintahku. Penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku bahwa mereka telah kau zalimi, sampai kuperintahkan hal lain kepadamu, insya Allah." Semua orang kaget mendengar isi surat itu. Mereka pun kebingungan dan memutuskan untuk kembali ke Madinah. Muhammad bin Abu Bakar juga sudah menandatangani surat itu dan tanda tangan beberapa orang yang menyertainya. Setibanya di Madinah, mereka mengumpulkan beberapa sahabat seperti sahabat Thalhah, Zubair, Ali, Sa'ad, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka menunjukkan surat itu pada mereka dan menceritakan tentang pelayan yang membawa surat itu. Surat itu kemudian dibacakan di hadapan banyak orang, yang mana banyak penduduk Madinah yang menjadi benci kepada Sayyidina Utsman. Pada tahun 35 Hijriah, sejumlah orang mengepung rumah Sayyidina Utsman. Muhammad bin Abu Bakar juga berhasil mengumpulkan dukungan dari Bani Taim dan yang lainnya. Mengetahui situasi ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus seorang untuk menemui sahabat Thalhah, Zubair, Sa'ad, Ammar, dan beberapa sahabat Rasulullah dari kalangan veteran Perang Badar. Kemudian Sayyidina Ali menemui Sayyidina Utsman dengan membawa surat dan pelayan itu. Sayyidina Ali bertanya, "Apakah ini adalah pelayanmu?" Sayyidina Utsman menjawab, "Ya." "Lalu, apakah unta ini milikmu?" Sayyidina Utsman menjawab, "Ya." "Apakah engkau menulis surat ini?" Sayyidina Utsman menjawab, "Tidak." Sayyidina Utsman bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak menulis surat itu, tidak menyuruh siapapun untuk menulis surat itu. Bahkan dia tidak tahu menahu soal isi surat itu. Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, "Apakah ini stempelmu?" "Ya." "Lalu bagaimana mungkin pelayanmu pergi menunggang unta membawa surat yang dicap dengan stempelmu, tetapi engkau tidak tahu menahu?" Kemudian Sayyidina Utsman bersumpah sekali lagi atas nama Allah bahwa ia tidak menulis surat itu, tidak memerintahkan orang untuk menulisnya, dan tidak pernah memerintahkan pelayan untuk pergi ke Mesir. Orang-orang mengenali tulisan itu sebagai tulisan Marwan bin Hakam. Di samping itu, mereka juga meragukan bahwa Sayyidina Utsman melakukan hal selicik itu. Maka mereka meminta Sayyidina Utsman untuk menyerahkan Marwan. Tetapi Sayyidina Utsman menolak, padahal saat itu Marwan ada di dalam rumah. Para pendukung Muhammad bin Abu Bakar keluar dari ruangan dengan amarah yang memuncak. Mereka tidak percaya Utsman melakukan hal tersebut, dan mereka yakin bahwa Utsman tidak bersumpah palsu atas nama Allah. Walaupun begitu, beberapa orang berkata, "Bagi kami, Utsman tidak akan pernah terbebas dari prasangka jika tidak menyerahkan Marwan kepada kami untuk dimintai keterangan, jika kami belum tahu hakikat sebenarnya tentang surat itu. Dan bagaimana ia memerintahkan untuk membunuh seorang sahabat Rasulullah tanpa alasan yang benar. Andaikan yang menulis itu benar-benar Utsman, kami akan menurunkannya dari kursi khalifah. Jika yang menulis adalah Marwan atas perintah Utsman, kami akan mempertimbangkan bagaimana nasib Marwan." Sayyidina Utsman tidak mau menyerahkan Marwan karena khawatir dia akan dibunuh.
Di sisi lain, para pengikut Muhammad bin Abu Bakar sudah mengepung rumah Sayyidina Utsman. Mereka juga tidak memberikan air minum kepadanya. Sayyidina Utsman mendatangi mereka dan bertanya, "Adakah Ali bin Abi Thalib di antara kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." "Adakah Sa'ad di antara kalian?" Mereka jawab, "Tidak ada." "Tidakkah ada di antara kalian yang mau menyampaikan pesanku kepada Ali agar memberiku air?" Kemudian mereka menyampaikan pesan Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali. Tak lama kemudian dibawakannya 3 gentong air penuh kepada Sayyidina Utsman oleh beberapa orang mantan budak Bani Hashim dan Bani Umayyah, yang mana beberapa dari mereka juga terluka saat mengantarkan gentong air itu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali mendengar kabar bahwa orang-orang itu akan membunuh Sayyidina Utsman, dan diutuslah kedua anaknya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk menjaga di depan pintu rumah Sayyidina Utsman dengan berbekal pedang. Sahabat yang lain seperti sahabat Thalhah dan sahabat Zubair juga mengutus anaknya untuk mencegah orang-orang itu memasuki rumah Sayyidina Utsman dan meminta Marwan agar diserahkan kepada mereka. Orang-orang yang mengepung melihat hal itu, kemudian mereka melepaskan anak panah hingga membuat Sayyidina Hasan bersimbah darah. Marwan yang ada di dalam rumah pun juga terkena anak panah. Begitu juga Muhammad bin Thalhah dan Qanbar, mantan budak Sayyidina Ali. Muhammad bin Abu Bakar langsung ketakutan melihat Sayyidina Hasan terluka. Ia khawatir akan membuat marah Bani Hashim, sehingga akan timbul huru-hara. Kemudian dia mengapit 2 orang pendukungnya dan berkata, "Jika Bani Hashim datang dan melihat darah mengalir di wajah Hasan, orang tidak lagi mempersoalkan Utsman dan akan gagallah apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kalian berdua harus ikut denganku. Mari kita masuk dengan memanjat pagar dan membunuhnya diam-diam tanpa diketahui siapapun." Mereka pun akhirnya memanjat pagar dari rumah seorang Ansor dan berhasil masuk ke ruangan Sayyidina Utsman. Orang-orang tidak tahu siapa yang masuk bersamanya sebab para penghuni rumah berada di tingkat atas, sedangkan Sayyidina Utsman hanya ditemani istrinya di bawah. Muhammad bin Abu Bakar berkata kepada pengikutnya yang 2 orang tadi, "Tetap di sini, sebab dia sedang bersama istrinya. Aku akan masuk lebih dulu. Kalau aku sudah berhasil masuk dan meringkusnya, kalian harus masuk lalu menghantamnya sampai tewas." Muhammad bin Abu Bakar pun masuk, lalu menarik janggut Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman berkata, "Demi Allah, andai kata ayahmu melihat apa yang kau lakukan terhadapku, pasti ia sangat tidak suka." Mendengar ucapan ini, Muhammad bin Abu Bakar melepasnya. Setelah itu, 2 orang pendukungnya yang tadi masuk dan memukul Sayyidina Utsman sampai tewas. Kemudian mereka melarikan diri lewat tempat di mana mereka masuk. Istri Sayyidina Utsman menjerit, tapi jeritannya tidak terdengar karena di dalam rumah juga berisik. Lalu istrinya naik ke atas dan berkata kepada orang-orang yang berada di sana, "Amirul Mukminin telah dibunuh." Kabar wafatnya Sayyidina Utsman sampai kepada Sayyidina Ali, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad. Mereka semua pergi keluar seakan tidak percaya dengan peristiwa tragis yang menimpa sahabatnya, Sayyidina Utsman. Mereka langsung masuk ke ruangannya dan mendapati Sayyidina Utsman telah wafat. Mereka hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali langsung menemui kedua putranya dan berkata dengan marah, "Bagaimana Amirul Mukminin terbunuh, padahal kalian berdua berjaga di depan pintunya?" Sayyidina Ali menempeleng Hasan dan menonjok Husain. Ia juga mengecam kepada Muhammad bin Thalhah dan Abdullah bin Zubair, anak dari sahabat-sahabatnya itu. Kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Orang-orang pada saat itu mengejarnya dan berkata, "Kami menyatakan baiat kepadamu, maka ulurkanlah tanganmu, sebab kita harus punya seorang pemimpin." Sayyidina Ali berkata tegas, "Urusan ini bukan hak kalian, ini hak para veteran Badar.
Siapapun yang diridhoi para veteran Badar sebagai khalifah, ia akan menjadi khalifah. Banyak di antara kaum muslimin ingin membaiat Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah dan memintanya untuk mengulurkan tangan agar bisa dibaiat. Sementara Marwan bin Hakam dan anaknya kabur melarikan diri. Sayyidina Ali kemudian bertanya pada istri Sayyidina Utsman dan mencari tahu bagaimana kronologinya peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian istri menceritakan tentang apa yang dilakukan Muhammad bin Abu Bakar, tapi tidak mengenal siapa dua orang yang membunuh suaminya. Sayyidina Ali mengkonfirmasi cerita tersebut kepada Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar membenarkan dan berkata jujur bahwa maksudnya memang dia ingin membunuh Sayyidina Utsman. Namun hal itu tidak terjadi karena Sayyidina Utsman mengingatkan tentang ayahnya, Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya saat Sayyidina Utsman telah dikepung, ada sahabat yang memberinya jalan keluar atau alternatif kepada Sayyidina Utsman. Alternatif yang pertama, keluar untuk menemui mereka dan memeranginya, karena Sayyidina Utsman memiliki banyak sekali pengikut dan punya kekuatan. Selain itu juga Sayyidina Utsman berada pada jalur yang benar. Kemudian alternatif yang kedua, akan dicarikan jalan keluar atau kabur yang tidak dihadang oleh mereka, lalu pergi ke Mekah. Dan yang ketiga adalah pergi ke Syam, karena di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Sayyidina Utsman menolak itu semua dan memilih menetap di dalam rumahnya. Pembunuhan Sayyidina Utsman terjadi pada tahun ke-35 Hijriah pada hari Tasyrik, 18 Dzulhijjah pada hari Jumat. Kemudian dimakamkan pada malam Sabtu antara Maghrib dan Isya di pemakaman Baqi'. Ia wafat dalam usia 82 tahun. Umur beliau wafat ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 81, 82, 86, 87, 89, dan 90. Yang menjadi imam salat jenazah beliau adalah sahabat Zubair, sesuai dengan wasiat Sayyidina Utsman sendiri. Sebenarnya, masih ada riwayat lain yang lebih panjang dan lengkap dalam peristiwa ini. Dan riwayat yang menceritakan tentang cara mereka membunuh Sayyidina Utsman. Tapi, saya tidak tega menceritakannya karena terlalu kejam dan sadis. Saya hanya mengambil inti dari peristiwa ini saja. Dari sinilah timbul perpecahan dalam kubu umat Islam dan akan terus merentet sampai ke zaman dinasti-dinasti Islam, juga menimbulkan pemahaman-pemahaman baru dalam tubuh Islam. Demikianlah sekilas cerita tentang wafatnya Sayyidina Utsman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada masukan, tambahan, dan koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.